Wahai istriku, wahai suamiku, wahai anakku, wahai sahabatku, jangan kalian ditipu oleh dunia sebagaimana aku telah ditipu olehnya. Sayangnya hadirin, kesadarannya bahwa dunia ini hanya tipuan, kesenangannya hanya tipuan, baru dia sadar ketika berada di atas keranda. Dan jangan engkau menghambur-hamburkan waktumu, melalaikan waktumu sebagaimana saya melakukannya. Di antara kita ada yang tidak merasa rugi menonton sinetron 3 juz setiap malam. Ada yang merasa tidak rugi berada di pos ronda berjam-jam dengan perbuatan yang tidak jelas. Kenapa hadirin? Karena dia tidak sadar kalau waktu adalah berlian. Tidak akan mungkin manusia akan membuang waktunya kalau dia sadar kalau waktu itu adalah berlian. Tapi dia pikir waktu itu adalah kerikil. Padahal waktunya terbatas hadirin. Taruhlah umurnya hanya 50 tahun. Setiap bapak membuka mata pagi hari, terkurang lagi masanya 1 hari. Tidak ada umur yang bertambah hadirin. Ulama mengatakan innama antal ayyam, kamu itu tidak lebih daripada hitungan hari. Idza madha yaumuk, apabila harimu berlalu, madha ba'duk, dirimu yang berlalu. Setiap hari Pak diri kita yang berlalu, makin menjauhi harta, makin menjauhi istri, makin menjauhi jabatan, makin menjauhi anak, makin mendekat kepada kuburan. Setiap hari melangkah menjauh dari dunia, mendekat kepada akhirat. Sayangnya hadirin, orang lebih peduli kepada dunianya yang dia pikirkan daripada memikirkan nasibnya nanti di kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilallahi bidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sebuah kesempatan seorang guru besar dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada menyampaikan sebuah pernyataan yang kebetulan saya hadir dalam forum tersebut. Beliau menyatakan manusia dengan binatang itu beda-beda tipis. Awalnya pernyataan beliau ini sepertinya membuat saya tersinggung. Tapi setelah saya ingat pelajaran dulu ketika masih di mondok, biasa dia Sengkang, guru pelajaran mantik kami mengajarkan al-insanu huwa al-hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir atau hewan yang berbicara. Jadi pernyataan profesor ini sebenarnya tidak terlalu salah, bahkan mungkin ini yang benar, bahwa manusia dengan binatang itu beda-beda tipis. Kenapa, di mana perbedaannya? Ternyata terlalu tipis perbedaannya. Tentu kita sebagai manusia yang disebutkan mengaku sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak memang itulah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Dalam ayat lain dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sesempurnanya bentuk. Hanya memang peluangnya untuk terjerembab ke tempat yang sehina-hinanya dijelaskan oleh ayat berikutnya. Summa radadnahu asfala safilin, akan kami jerembabkan dia ke tempat yang sehina-hinanya. Yang mana tempat yang sehina-hina itu hadirin? Lebih hina dari binatang. Dan ternyata ayat lain menjelaskannya dalam sebuah firman-Nya. Allah berfirman, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh kami akan sesaki neraka jahanam itu baik dalam kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tapi hatinya tidak mampu dia pakai memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Walahum ayunun la yubsiruna biha. Punya mata, tapi matanya hanya mampu membedakan warna hitam, warna putih, warna merah. Dia tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga, tetapi tidak mampu mendengar tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu tidak lebih seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Bagaimana keadaan manusia hadirin? Nanti ada saatnya mereka akan berhayal jadi binatang. Ketika mereka bangkit di padang mahsyar, ketika menunggu balasan-balasan yang telah mereka perbuat ketika hidupnya di dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sekiranya kematian ini akhir daripada segala-galanya hadirin, tidak ada masalah. Yang mau lurus-lurus, yang mau bengkok-bengkok. Tapi ternyata tidak. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap perbuatan kalian sekecil-kecilnya bahkan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling mengerikan hadirin bukan kematiannya, tetapi nasib sesudah kematian. Maka bagaimana keadaannya hadirin orang kafir pada saat itu ketika melihat bagaimana akibat perbuatan mereka, lalu mereka melihat binatang. Dalam tafsiran dikatakan hadirin, binatang tidak ada yang mendapatkan balasan, tidak ada binatang yang masuk neraka. Semua binatang hanya dikisah hadirin. Seekor singa yang dulu pernah menerkam seekor rusa, maka rusanya yang dibangkitkan dengan si singa tadi, lalu rusa disuruh menerkam si singa tadi, lalu dikatakan kepadanya kunu turaba, jadilah kalian tanah. Maka berteriaklah manusia, para kafir pada saat itu berhayal menjadi binatang. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduhai ya Allah, sekiranya kita juga dijadikan tanah kembali. Tentu tidak hadirin, karena manusia ini hanya menjadi tanah pada pertama kali dan terakhir kali ketika selesai dia meninggal. Sesudah dibangkitkan dari kuburnya hadirin, tidak ada lagi kematian sesudah itu hadirin. Maka semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari bahwa aslinya kita ini lebih mulia daripada binatang. Bahkan binatang ini diciptakan untuk melayani manusia. Bukan cuma binatang hadirin, matahari, bintang gemintang, alam raya, bahkan malaikat yang sekalipun diciptakan lebih duluan daripada kita, sebenarnya mereka semua diciptakan untuk melayani manusia. Itulah pernyataan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja di muka bumi ini untuk kalian. Apa saja, semua yang kamu lihat semuanya untuk kalian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, beliau lanjutkan profesor ini, semua kebutuhan yang dimiliki oleh kita, dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan juga oleh binatang. Kita butuh makan dan minum, binatang juga butuh makan dan minum. Beliau menghentikan sejenak pernyataannya dengan menyatakan yang lebih keras pernyataan beliau. Beliau menyatakan kalau ada manusia hidupnya, umurnya hanya habis untuk mengurusi makan dan minum dan bersenang-senang, maka dia persis sama dengan binatang. Aduhai, alangkah celakanya manusia-manusia yang diciptakan seharusnya dia yang paling mulia daripada malaikat, tapi nasibnya persis sama dengan binatang. Kapan itu hadirin? Kalau seluruh umurnya hanya dihabiskan untuk makan dan minum dan bersenang-senang. Ternyata ini pernyataan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir itu yakuluna wa yatamatta'un kama yakulul al-an'am. Dia kerjanya makan dan minum dan bersenang-senang saja sebagaimana binatang juga melakukannya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan lagi, kalau kita butuh rasa aman, bahkan butuh melindungi orang-orang yang kita cintai supaya mereka tidak mendapatkan gangguan dari musuh-musuh, binatang juga melakukannya. Seekor binatang kalau kita ganggu, dia akan melawan. Bahkan seekor kumbang kalau dipegang, dia menyemprotkan air yang berasal dari tubuhnya, cairan dari tubuhnya dengan panas sepanas 100 derajat Celcius sebagai bentuk pembelaan dirinya ketika dia terancam. Bahkan binatang juga melindungi orang yang dicintainya, oleh anak yang dicintainya. Seekor binatang kucing misalnya, ketika dia beranak, jangan coba-coba mendekatinya, dia pasti akan mencakar kita hadirin sebagai bentuk pembelaan terhadap yang dicintainya. Lalu di mana bedanya kita dengan binatang? Ada lagi yang menyatakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Kayaknya pelajaran ini perlu direvisi hadirin.
Karena bukan cuma manusia makhluk sosial, binatang juga makhluk sosial. Mereka juga tidak bisa hidup sendiri, dan mereka hidup berkelompok. Dan hebatnya hadirin, biarpun manusia ini kelihatan yang rapi organisasinya, ada rumah tangga, ada RT, ada bupati, ada organisasi, ada provinsi, ada bupatinya, ada aturannya. Siapa yang melanggar dapat hukuman, semua ada, rapi sekali. Jangan dipikir binatang tidak memiliki kehidupan serapi itu. Ada binatang juga sama, dia juga hidup berkelompok, ada ratunya, ada pasukan pemburunya, ada pasukan pencari makanan. Dan kalau mereka melanggar tertib-tertib ini, mereka juga kena hukuman. Jadi tidak ada bedanya kita dengan binatang menurut beliau ini. Bahkan beliau menyampaikan sebuah pernyataan yang mengagetkan saya, hadirin. Ada seorang yang mengamati perilaku primata orang hutan yang ada di Bantimurung. Kurang lebih 30 tahun dia mengamati perilaku orang hutan di Bantimurung. Ada sebuah peristiwa yang mengagetkan orang ini yang akhirnya diketahui oleh profesor, dijadikan bagian daripada ceramahnya. Ada 2 ekor binatang yang berselingkuh. Dia bergaul dengan bukan pasangan resminya. Lalu 2 binatang ini dilempari batu atas perintah ketua kelompoknya sampai mereka mati. Jadi mereka dilempari oleh yang lain atas perintah daripada ketua kelompoknya. 2 binatang ini yang berselingkuh dengan pasangan yang tidak resmi, mereka dilempari batu sampai mati. Persis sama dengan hukuman Allah. Kalau berlaku hukuman Allah, hadirin, orang yang pernah menikah, apakah dia masih status menikah, ataukah dia sudah tidak punya istri tapi pernah menikah dengan pernikahan resmi, lalu dia berzina, maka hukumannya adalah dikuburkan sampai kepalanya, lalu dilempari batu sampai mati, hadirin. Dan ini dilakukan oleh binatang. Ini mengagetkan kita, hadirin. Ternyata di binatang juga punya kehidupan rapi, organisasi dan tertib-tertib dan hukum yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Lalu di mana bedanya kita dengan binatang? Beliau pun mengeluarkan pernyataan, yang membedakan kita dengan binatang adalah kebutuhan aktualisasi diri. Apa itu kebutuhan aktualisasi diri, hadirin? Kebutuhan merasa bahagia kalau bermanfaat buat orang lain. Memang binatang melindungi anaknya, mencarikan makan anaknya ketika anaknya masih dalam posisi tidak mampu mencari makan. Tapi coba lihat ketika anaknya sudah besar, hadirin. Seekor monyet, saya saksikan langsung di Jawa Tengah. Seekor monyet, dia di sampingnya ada anaknya, Pak, yang sudah besar. Ibunya ini pegang mulutnya ada pisang, di kedua tangannya ada pisang, di kedua kakinya ada pisang. Anaknya minta, dia tidak mau kasih. Ini yang membedakan kita dengan binatang, hadirin. Maka untuk bisa kita berbeda dengan binatang, maka milikilah kesadaran akan aktualisasi diri. Dan ini fitrah, hadirin. Bahkan orang-orang yang tidak beriman sekalipun, hadirin, merasa berbahagia apabila mereka bermanfaat. Di kalangan konglomerat dunia, hadirin, para miliarder bahkan triliuner yang kekayaannya sampai ribuan triliun itu memiliki kebiasaan sekarang yang disebut dengan filantropi. Apa yang dimaksud dengan filantropi? Dia berlomba untuk bersedekah, menyumbang, hadirin, karena mereka terpuaskan hatinya ketika menyumbang. Fitrahnya manusia adalah dia akan merasa puas apabila mereka bermanfaat, dan inilah yang diakomodir oleh Islam, hadirin. Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling terbaik di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ini yang disebut dengan fungsi khalifah. Makanya kita dimasukkan ke bumi ini, hadirin, sebagai khalifah, karena kita lah yang memiliki fungsi ini. Nabi bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi apa yang ada di langit. Allah akan menyayangi kita, malaikat akan menyayangi kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Seorang itu akan senantiasa ditolong oleh Allah selama dia gemar menolong orang lain. Ini yang disebut fungsi aktualisasi diri. Kenapa beliau melanjutkan? Kenapa, maaf, para pensiunan, tidak semuanya, Pak. Kalau pensiunan ini akhirnya tinggal di rumahnya, tidak mengambil kegiatan-kegiatan khalifah, tidak mengambil kegiatan-kegiatan sosial, maka dia berpotensi terkena penyakit pensiun yang namanya force power syndrome. Ini bahasanya beliau. Penyakit yang banyak menghinggapi orang yang pernah jaya, yang pernah menjadi pejabat tinggi, lalu akhirnya menjadi pensiun. Lalu akhirnya dia seperti kayak hilang, tergerus aktualisasi dirinya, maka kebahagiaannya pun menurun. Maka seharusnya orang ini harus mengambil peran-peran khalifah, hadirin, dalam kehidupan sosialnya.
Maka hadirin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya hadirin, Allah menurunkan satu surah khusus supaya kita tidak menjadi seperti mereka-mereka ini, tidak sederajat dengan binatang. Apa itu hadirin? Yakni surah Al-Asr. Imam Syafi'i menyatakan, sekiranya Allah tidak menurunkan 114 surah dan hanya menurunkan satu surah saja, dan yang diturunkannya adalah surah Al-Asr, itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Hadirin berbahagia, mohon pulang ke rumah, buka tafsirnya ini biar kita mengerti dahsyatnya surah ini. Kedengarannya surah ini pendek, tapi surah ini dahsyat. Apa surah ini dimulai dengan wal asri demi masa. Allah kalau bersumpah Pak dengan makhluknya, tentu makhluk itu memiliki keistimewaan. Apa istimewanya waktu Pak? Saya katakan waktu ada berlian, tapi manusia mayoritasnya mengiranya kerikil. Dia tidak merasa rugi kalau buang-buang waktunya. Nanti dia sadar Pak ketika diusung di atas keranda. Dalam riwayat disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, apabila orang diusung di atas keranda, ketika orang yang mengusungnya bergerak 3 langkah, rohnya berteriak dengan teriakan yang sangat tinggi. Teriakannya adalah merupakan pesan, ya ahibai wa ya akribai, la tagurrannakumud dunya kama qad garratni, wa la yal'ibannakumuz zaman kama qad la'ibatni. Wahai istriku, wahai suamiku, wahai anakku, wahai sahabatku, jangan kalian ditipu oleh dunia sebagaimana aku telah ditipu olehnya. Sayangnya hadirin, kesadarannya bahwa dunia ini hanya tipuan, kesenangannya hanya tipuan, baru dia sadar ketika berada di atas keranda. Dan jangan engkau menghambur-hamburkan waktumu, melalaikan waktumu sebagaimana saya melakukannya. Di antara kita ada yang tidak merasa rugi menonton sinetron 3 juz setiap malam. Ada yang merasa tidak rugi berada di pos ronda berjam-jam dengan perbuatan yang tidak jelas. Kenapa hadirin? Karena dia tidak sadar kalau waktu adalah berlian. Tidak akan mungkin manusia akan membuang waktunya kalau dia sadar kalau waktu itu adalah berlian. Tapi dia pikir waktu itu adalah kerikil. Padahal waktunya terbatas hadirin. Taruhlah umurnya hanya 50 tahun. Setiap bapak membuka mata pagi hari, terkurang lagi masanya 1 hari. Tidak ada umur yang bertambah hadirin. Ulama mengatakan innama antal ayyam, kamu itu tidak lebih daripada hitungan hari. Idza madha yaumuk, apabila harimu berlalu, madha ba'duk, dirimu yang berlalu. Setiap hari Pak diri kita yang berlalu, makin menjauhi harta, makin menjauhi istri, makin menjauhi jabatan, makin menjauhi anak, makin mendekat kepada kuburan. Setiap hari melangkah menjauh dari dunia, mendekat kepada akhirat. Sayangnya hadirin, orang lebih peduli kepada dunianya yang dia pikirkan daripada memikirkan nasibnya nanti dikubur. Pada tiap hari dia itu, makanya kenapa Allah memulai dengan al-asri. Lalu dilanjutkan, innal insana lafi khusr. Manusia itu pasti rugi, tidak ada yang tidak rugi, semuanya rugi. Ulama menyatakan, ibaratkan kalimat lafi khusr ini seperti dia ada sebuah wadah, seperti sebuah karung. Apa itu karung Pak? Karung kerugian. Semua manusia masuk di dalamnya, mulai ujung kuku sampai ujung rambutnya, tidak ada untungnya sedikit pun. Illa, kecuali. Artinya tidak ada keuntungan yang kita peroleh kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang hanya beriman juga rugi. Wa amilus shalihat, kecuali mereka beramal soleh. Ini namanya tugas ibadah. Ini tugas kita hadirin. Tapi orang yang hanya iman dan amal saleh juga rugi, kecuali jalankan tugas sebagai khalifah, yakni watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, mengajak orang mentaati Allah. Itu adalah tugas kekhalifahan yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, supaya kita ini tidak sederajat nasib kita seperti binatang. Maka mari kita ambil ini peluang sebagai makhluk yang paling mulia, dengan cara menyadari bahwa kita hidup di dunia ini ada tugas, ada maksud hidup. Adapun makan dan minum, jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi petani, jadi pegawai, jadi pedagang, itu hanya keperluan hidup, fasilitas hidup. Maksud hidup kita adalah beribadah kepada Allah dan menjadi khalifatullah fil ard, bermanfaat buat orang lain, mendatangkan kemaslahatan buat orang lain. Insya Allah dengan cara ini hadirin, kita akan selamat mulia di dunia dan mulia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ilan nasi kafatan basyiran wa nadhira
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آت نفسنا تقواها وزكها فإنك خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.